Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Saya mau bahas sub for sub nih teman-teman. Saya kira nyari subscriber dengan cara ini sudah tamat ya. Ternyata saya salah. Entah karena nggak paham, nekat, atau udah mentok ya. Akhirnya pada pakai sub for sub untuk nyari subscriber. Saya akan bahas perkembangannya, gimana sub for sub di tahun 2020 ini. Sekalian nanti saya kasih tahu bagaimana mencari subscriber yang aman. Simak terus ya. Subscribe channel ini supaya tahu bagaimana mendapat subscriber alami. Rahasianya ada di channel ini semua. Inbox semoga amanah. Sudah saya padamkan si merah. Yuk saling support. No bocah. Lah padahal dia sendirinya bocah. Sayangnya bukan begitu caranya kalau mau bikin channelmu sukses. Bahkan kegiatan sub for sub itu dilarang dan tidak sesuai dengan YouTube. Artinya apa? Kalau dilakukan ya teman-teman kena pelanggaran peraturan. Channelmu bisa tidak dimonetisasi atau bahkan dihapus dari YouTube. Mari kita lihat komentar-komentar di box spam ini. Udah segini banyak. Nih contohnya. Kebanyakan isinya ajakan sub for sub, copy paste ajakan, komen pakai link, tanpa nonton pula. Akhirnya terdeteksi sebagai spamming dan nyemplung ke sini. Kalau komen kalian yang ngajak sub for sub tadi keseringan mampir di box spam ini, channelmu bisa kena teguran dan suspend karena spamming. Dan hati-hati juga ya, yang punya video itu bisa pasang filter. Kalau nemu kata tertentu atau dipasang kata-kata tertentu bisa dikandangi. Kayak gini nih contohnya. Otomatis komen yang ada kata sub for sub bisa langsung masuk ke spam. Ini kalau saya terus pakai fitur ini mungkin akan banyak banget yang kena ya. Tapi nggak usah lah. Bahkan sampai ada yang bikin tips segala biar aman sub for subnya. Bikin 2 akun, yang satu buat di sub dan satunya buat ngesub. Semua kalau pakai cara itu akhirnya apa? Kamu ngasih sampah, akhirnya kamu juga dapat subscriber sampah. Juga ada yang bikin petunjuknya. Nomor 1, like dulu videonya. Nomor 2, tonton dulu 3 menit. Nomor 3, baru subscribe dan pencet belnya. Nomor 4, semoga amanah. Semua ajakan tadi itu disebar di sembarang video-video, apa aja lempar komen di situ. Kamu tahu nggak, kalau lagi apes ketemu channel yang sering jagain ruang komentarnya, atau subscriber channel mereka pada kompak ngelaporin komenmu sebagai spam, kalau banyak orang melaporkan komenmu ke YouTube, dah selesai channelmu. Jadi kamu yang masih suka sebar komen spam atau ajakan sub for sub, tinggal tunggu waktu aja channelmu kena masalah. YouTube itu secara aktif merazia dan menutup akun-akun tukang spam tadi. Mau lihat buktinya? Nih contoh channel ini. Kalau dilihat di sini, subscriber hilang karena ada banyak akun yang ditutup karena aktivitas spamming. Bayangin kalau 1000 subscriber hilang. 1000 subscriber itu banyak. Kalian bisa cek sudah berapa banyak subscriber hilang karena dihapus. Coba tulis di komentar. Mulai Agustus 2019, YouTube melakukan perubahan dengan pembulatan jumlah subscriber. Misal, subscriber kamu 133.400. Maka ditulis di YouTube 133.000 saja. Selebihnya bisa kalian lihat sendiri di YouTube Studio. YouTube juga menghapus subscriber dari akun yang ditutup dan pelaku spam, baik dari beli atau sub for sub. Jadi,
Jika menurut YouTube subscribermu bodong, akan dihapus dari jumlah subscriber. Jumlah subscribermu akan tiba-tiba berkurang karena tidak dianggap sah oleh YouTube. Kebayangkan, kamu udah capek sub for sub sana sini, minta tukeran sub for sub siang malam, tapi nggak kepake. Ujung-ujungnya jumlah subscribermu dibatalkan YouTube. Jumlah subscribermu tadi dibatalkan oleh YouTube. Kan gue ajak sub for subnya di luar YouTube bang, di grup FB, di grup WA, grup Instagram dan sebagainya. Gini, YouTube memang tidak akan mensuspend channelmu karena di luar YouTube, tapi akibatnya akan sama. Subscriber buatan, saling tukar dan bukan alami, nggak ada manfaatnya buat channelmu. Tapi kalau ada yang lebih cerdas dari YouTube dan kalian punya trik-trik tertentu buat ngakal-ngakalin sistem YouTube, ya silahkan aja. Yang penting harus siap resikonya. Subscriber akan dibabat atau channelmu bisa kena masalah. Nah, gimana kalau sudah terlanjur for sub? Banyak nih yang nanya tentang ini ke saya. Jawabannya, nggak ada yang bisa mastiin karena situasinya seperti apa. Saya sendiri juga kurang tahu. Mungkin ada yang belum terlambat karena baru sedikit, atau mungkin akan berisiko parah karena sudah banyak. YouTube sendiri nggak buka masalah ini secara detail, mana yang masih aman atau enggak. Jadi tenang aja bro, masih 15 subscriber kok. Dari support subnya aja aman, baru 500 subscriber. Aduh, cuman YouTube yang bisa kasih penilaian dengan parameter yang mereka saja yang tahu bro. Saya sendiri hanya bisa menebak apa yang akan dilakukan YouTube saat menilai subscriber kita aman atau enggak. Oke, gini gambarannya. Dari segi teknis misalnya begini. Subscriber hasil pertukaran tidak akan peduli dengan kontenmu. Akibatnya subscriber banyak tapi yang nonton sedikit. Kalian sering lihat kan di FB dan komen, subscribe channel saya ya, pasti saya tonton video-videonya. Kamu juga bilang gitu saat ajak sub for sub. Saya jamin mereka hanya ngemeng doang. Jadi akhirnya saling bohong satu sama lain. Yang terjadi itu biasanya gini. Saat subscribe, nonton videonya tuh cuman sebentar, lalu matiin. Akhirnya subscribe nambah, view nambah, tapi resistensi penontonmu buruk atau rusak. Padahal video paling penting itu durasi tonton rata-rata yang berujung watch time. Subscriber banyak, viewer banyak, akan percuma kalau watch time-nya dikit. Watch time dikit akan dilihat dan dinilai YouTube videomu jelek. Rekomendasinya turun, rankingnya juga turun. Channelmu hanya nambah viewer dan subscriber, tapi di mata YouTube nggak ada nilainya bro. Padahal videomu bagus, tapi jadi hancur berkeping-keping karena kegiatan sub for sub tadi. YouTube pun menilai videomu bagus atau enggak itu dari nilai watch time, bukan dari jumlah subscriber dan klik. Wah, ini yang pada nonton kabur-kaburan nih, pasti jelek nih. Gak gue rekomendasiin ah. Kalau kayak gini terus, channel lu bakalan mati perlahan-lahan. Nyari subscriber dan viewer sebetulnya gampang bro. Yang perlu kalian lakukan adalah lakukan step-stepnya saja, tahap demi tahap. Nomor 1, fokus bikin video yang keren. Nomor 2, bikin judul yang menarik. Nomor 3, tulis deskripsi yang bagus. Nomor 4, pelajari keywords yang akan kamu tanam di judul dan deskripsi tadi. Nomor 5, belajar bikin tag
yang berisi keyword yang relevan dan punya nilai SEO yang bagus. Bikin thumbnail yang dipikirin bener di konsep, jangan asal-asalan. Dan belajar edit video yang bikin betah orang nonton. Skill-skill tadi yang harus kalian lakukan dan pelajari. Semua orang yang memulai YouTube itu dimulai dari nol. Yang jelas, tidak ada jalan pintas di YouTube. Beli channel, beli subscriber, beli viewer, tidak akan berhasil. Beli channel misalnya, kamu hanya dapat tempat yang belum tentu cocok denganmu. Kamu mungkin punya subscriber banyak, tapi gak akan ada yang peduli dengan videomu. Ngarang lu bang, gue for sub bisa dimonet nih. So what? Setelah dimonet lalu apa? Auto kaya. Channel yang dimonetisasi tidak berpengaruh pada jumlah viewer dan subscriber. Kalau udah dimonet, maka viewernya bakal ramai bang, gak ada urusannya. Atau kamu beli channel yang udah dimonet biar gak capek dari awal, sama saja. Kalau kontennya berubah, subscriber sebelumnya juga gak akan peduli. Gue beli channel yang isi sebelumnya sama kok, sama yang mau saya buat bang. Oke. Tapi ternyata yang jualan dulu dapetin subscribernya dari support sub juga. Kan bikin channelnya buat jualan, boleh dong bang. Yang penting memenuhi syarat, syukur-syukur lulus monet. Kalau tahu triknya misalnya, harganya bisa lebih mahal. Oke, siapa yang selanjutnya pupus harapannya dan kecewa? Ya kamu sendiri. Karena akhirnya channel yang kamu beli tadi, yang udah dimonet tadi, tidak menghasilkan apa-apa. Karena apapun yang kamu upload, gak ada yang nonton. Siapa yang patut disalahkan? Ya kamu juga. Kalau penjual mah namanya juga usaha bro. Mereka buka jasa jual beli channel karena permintaan yang ada. Jual subscriber dan viewer karena ada peminat banyak. Tinggal pelajari caranya, tinggal bikin sales letter misalnya kemana-mana dan dapat duit. Oke, YouTube itu butuh waktu lama, bisa bulanan, bahkan tahunan. Sorry to say, tapi itulah kenyataannya. Gak ada yang cepat di YouTube bro, semua butuh proses yang panjang. Tapi kalau kamu bersabar dan pelajari skill yang saya bilang dengan baik dan sungguh-sungguh, saya yakin kamu akan lebih mudah berhasil. Jadi, yang belum tahu bahayanya sub for sub, hentikan mulai sekarang. Yang masih nekat, ya terusin saja, silahkan. Yang jelas saat ini pengguna sub for sub akan disebelin orang karena annoying, ganggu, dan gak ada faedahnya. Satu-satunya tempat sub for sub disambut gembira adalah di mana di situ ada pelaku sub for sub lainnya. Biarin aja ya, saling bohongi. Subscribe ya, nanti saya subscribe balik. Ternyata besok-besoknya pada unsub, pada marah-marah. Sub dong, ntar gue sub balik. Sub baliknya pakai akun bodong ya, sama aja. Sudah, biarin saja gitu. Ntar lihat di komen ya. Kita lihat channel mana saja yang masih nekat ajakin sub for sub, dan channel mana saja yang mau diajak sub for sub. Mereka adalah contoh YouTuber atau channel yang gak peduli dengan isi video manapun. Mereka cuman buka video ini, cuman mau sebar komentar, nyari subscriber dengan cara yang salah. Video ini feeling saya bakal banyak dislike-nya. Ya biarlah, gak apa-apa. Saya maklumin, yang jelas niat saya baik. Saya pribadi gak menyalahkan mereka atau kalian yang pernah melakukan sub for sub. Karena saya sendiri bikin channel ini paham benar dimana susahnya.
di mana tantangannya, betapa sulitnya bikin channel yang sukses itu. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan kita sebagai konten kreator. Channel ini saya buat untuk kita belajar bersama. Yang sudah pada jago dan paham bisa sharing ke teman lainnya, demikian seterusnya. Sampai Indonesia punya YouTuber keren, YouTuber yang buat kita semua. Jangan sub lah, gampang kok cari subscriber. Kalau channelmu asik, ada manfaatnya, ketemu penonton cepet, watch time bagus, CEO bagus, YouTube akan merekomendasikan videomu dan dapat ranking. Waktu berjalan akan naik pelan-pelan. Rutin upload konten videonya. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. See you next time. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.